Siapa kita? Pesantren. Oke, pesantren. Oh, merah. Bendera merah putih. Hormat. Siapa kita? Subhanallah, luar biasa. Kalau saya katakan pesantren, jawab jaya. Pesantren, pesantren. Kalau saya katakan Indonesia, jawab bareng-bareng semuanya, bahagia. Oke. Indonesia, mantap. Ya. Saya ulangi lagi, sekarang dengan gerakan. Kenapa? Karena motion create emotion. Karena gerakan itu menciptakan emosi kita. Gerakan kita bagus, emosi kita bagus. Gerakan kita semangat, emosi kita semangat juga. Siapa kita? Kepalkan tangan ke atas, katakan santri. Siapa kita? Oh, subhanallah. Siapa kita? Oke. Pesantren? Dua-duanya. Pesantren? Oke. Pesantren? Oh, subhanallah. Indonesia? Bahagia. Indonesia bahagia. Ayo, siap semuanya, siap. Ya, Indonesia bahagia. Ini perempuan senang kayak gini nih. Ya. Kalau laki-laki gimana bahagianya? Sama kayak gini juga bahagia. Oke, siap semuanya. Siapa kita? Oke, Indonesia. Indonesia bahagia. Oke, pesantren. Mana yang lebih dulu, pesantren atau Indonesia? Mana yang terlahir terlebih dahulu, Indonesia atau pesantren? Siapa yang pertama kali ada di bumi pertiwi ini? Santri atau priai? Nah, santri, oh, luar biasa. Ini semangat semuanya ya. Ya. Jadi yang pertama kali hadir di dunia Nabi Adam. Ini nggak bakal ada yang ini apa namanya mengoreksi atau ada yang komplain nih. Jadi yang pertama kali hadir di muka bumi adalah Nabi Adam. Santriawan, santriawati pesantren modern Ummul Qura Islami dan mahasantri PESMA, pesantren mahasiswa Institut Ummul Qura Al Islami. Tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Karena di tanggal ini Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad santri, bahwasanya penjajahan di atas muka bumi itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka segala bentuk penjajahan harus dilawan. Dilawan dengan apa? Dengan jihad. Maka siapapun yang berangkat ke medan perang, siapapun yang menghunus senjata, siapapun yang berantem langsung dengan para penjajah, dia adalah seorang pejuang. Maka tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan karena puncaknya terjadi pada 10 November. 22 Oktober dimunculkan resolusi jihad. 10 November di Surabaya terjadilah perang yang luar biasa yang dimenangkan oleh are-are Surabaya. Kemarin porseni kita judulnya apa? The Battle of Surabaya. Oh, subhanallah. Tepuk tangan untuk marhalah ke-22 nih. Battle of Surabaya. Santri tidak pernah luput dari jihad. Santri dilahirkan untuk menjadi pejuang. Santri bukan generasi rebahan, apalagi santri generasi yang
suka pacaran. Iya. Bocin, apa bucin? Bucin katanya, iya. Iya, say no for bucin. Kenapa? Karena saya santri. Ya. Kalau bukan santri silahkan menjadi bucin, tapi santri no bucin. Buil, apa buil? Budak ilmu. Wow. Kenapa? Karena santri itu dari bahasanya sendiri. Ada yang mengatakan santri berasal dari bahasa Jawa catrik. Catrik itu seorang anak murid yang selalu ngikutin kemanapun guru itu berangkat. Jadi kerjaannya ngikutin guru, nguntil guru, ngikutin guru. Kenapa? Karena ingin mendapatkan ilmu dari guru. Itu catrik. Antik dengan ilmu. Maka dimanapun santri berada, kapanpun itu terjadi, santri selalu rekat erat dengan ilmu. Maka di pesantren santri disebut sebagai thalib. Apa itu thalib? Orang yang minta. Minta apa? Al-ilm. Thalibul ilmi. Nanti ketika santri dinaik tingkat, bukan hanya menjadi thalibul ilmi, tapi menjadi muridun. Dari kata arada yuridu. Murid, ingin, menginginkan, mengharapkan. Mengharapkan apa? Bukan hanya mengharapkan ilmu, tapi juga mengharapkan berkah dari ilmu dan berkah dari orang yang memberikan ilmu, yaitu para guru, ustadz, dan para kiai. Gimana santri? Apa kita libur? Santri atau bukan ini? Kalau santri, ayo kita libur. Enggak ustadz, enggak mau ustadz. Kenapa? Karena kita cinta ilmu. Wah, ini baru santri. Dan saya melihat luar biasa. Santriawan, santriawati Ummul Qura Al-Islami yang ada di hadapan saya sekarang ini semuanya para pejuang. Iya, teman-temannya pulang ke rumah, ini bilang no way, saya nggak mau pulang ke rumah, di pesantren aja. Luar biasa. Apalagi anak putra, santri putra. Saya tanya, dek, kenapa nggak mau pulang? Nggak mau, Ustaz, mau belajar aja di sini. Keren santri putra, tepuk tangan santri putra. Santri putri ditanya, dek, kenapa nggak pulang? Ah, males di rumah dimarahin sama mama. Nggak, santri putri juga luar biasa, semangat semuanya. Ya. Jadi santri putri yang nggak pulang ini para pejuang. Insya Allah calon ibu-ibu terbaik nanti, yang akan melahirkan anak-anak juara nanti, insya Allah. Belajar. Ada kisah yang luar biasa. Ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau mondok di pesantren di Madura, pesantren di Bangkalan. Guru beliau adalah Syekh Khalil Bangkalan. Suatu hari Kiai Hasyim Asy'ari, beliau pulang dari sawah. Santri zaman dulu bukan hanya ngaji kepada kiai, tapi santri juga mengabdi, menjadi abdi kiai, mengerjakan tugas-tugas pribadi kiai. Salah satunya menggarap sawah. Melihat gurunya ada di depan rumah sedang murung. Kiai Hasyim mendekati, wahai Kiai, Abuya, Syekh, kenapa kok ayahanda terlihat murung? Ada apa gerangan? Kata Kiai Khalil Bangkalan, ini Sin, tadi saya mandi. Ketika mandi, nggak sengaja cincin kawin saya lepas dari jari, jatuh, kesiram, masuk ke pembuangan septic tank. Seorang Hasyim Asy'ari waktu itu masih menjadi santri yang masih muda, beliau mengatakan, inggih Pak Kiai, saya ke sana. Yang dimaksud ke sana kemana? Beliau langsung masuk ke dalam septic tank. Bisa dibayangkan santriawan santriawati, apa gerangan di dalam septic tank? Apakah ada mawar yang wangi? Apakah ada melati yang sedang merekah? Atau ada bunga matahari yang luar biasa indahnya? Yang ada adalah si tokai. Yang ada apa? Iya,
yang kuning-kuning itu. Kalau kelamaan menjadi hijau, kelamaan lagi jadi hitam. Ini luar biasa, seorang santri yang bernama Hasyim Asy'ari, beliau tutup mata demi guru, membahagiakan guru, bagian dari jihad. Membahagiakan guru, bagian dari perjuangan seorang santri. Membuat gurunya bahagia adalah salah satu titik ya pengorbanan seorang santri. Maka Hasyim Asy'ari nyemplung ke dalam sepiteng. Ngambilnya itu nggak bisa pakai kaki, nggak kelihatan, harus pakai tangan dan harus nyelam. Sepiteng itu kira-kira 1 atau 2 meter biasanya. Akhirnya beliau nyelam masuk ke dalam, diraba-raba. Oh, ini batu keras, kalau keras batu. Oh, ini kok empuk-empuk ya. Ya, dicari, diraba luar biasa. Akhirnya dapatlah, oh ini ring, oh ini cincin. Diangkat sama beliau, oh subhanallah, langsung dicuci oleh beliau, dikasih sampo, dikasih sabun, bersih, diserahkan kembali kepada gurunya. Wahai Syekh, alhamdulillah ada ini, ketemu cincinnya. Bagaimana respon Hadratul Syekh Khalil? Luar biasa bahagianya, luar biasa senangnya beliau. Apa yang terucap ini penting nih ya. Ucapan kiai, ucapan guru itu sesakti ucapan ibu. Kemudian Kiai Khalil Bangkalan mengatakan, wahai Hasyim, terima kasih Sim, syukron kasiron, kamu akan jadi kiai besar yang dicintai oleh umat. Ini kata-katanya, kamu akan menjadi kiai besar yang dicintai oleh umat. Jadi nggak kira-kira kata-kata ini? Nyata nggak kata-katanya? Nyata. Kiai Hasyim Asy'ari menjadi kiai besar yang dicintai oleh umat. Bahkan beliau menjadi guru besar pengajian kitab Sahih Bukhari. Jadi ketika beliau pulang dari Mekah, kembali ke Jawa Timur, kembali ke Jombang, maka beliau membuka pengajian kitab Bukhari, Sahih Bukhari. Dan siapa yang menjadi murid-murid beliau? Murid-murid beliau semua kiai-kiai dari Jawa, termasuk gurunya, yaitu Syekh Khalil Bangkalan. Nah, ini luar biasa, talibul ilmi. Walaupun santri sudah menjadi ustaz, walaupun santri sudah menjadi kiai, santri tetap jiwanya talibul ilmi. Ini dicontohkan oleh Kiai Haji Khalil Bangkalan. Beliau seorang syekh besar, seorang ulama yang terhormat. Tapi ketika ada pengajian kitab Sahih Bukhari di Jombang, beliau berangkat dari Bangkalan, nyebrang. Akhirnya sampailah ke Jombang dan belajar kitab kepada muridnya. Oh, luar biasa, talibul ilmi. Jadi santri identik dengan ilmu. Perjuangan santri saat ini bukan melawan penjajah Belanda. Belandanya wis entek, udah nggak ada. Bukan melawan Jepang, bukan melawan Amerika, tapi santri saat ini berjuang melawan corona. Iya, santri berjuang melawan apa? Corona. Dan saya melihat perjuangan santri Ummul Qura luar biasa. Corona di Ummul Qura ini nggak punya harga diri. Ya, kenapa saya mengatakan corona di Ummul Qura nggak punya harga diri? Santri putra jalan-jalan nggak pakai masker, lari-lari dia. Iya, santri putri saya tanya, kenapa nggak pakai masker? Ustaz, yang pakai masker cuman orang yang sakit. Wah, saya sehat nggak pakai masker. Luar biasa. Jadi corona nggak punya harga diri di Ummul Qura ini. Ya, orang takut corona, Ummul Qura nggak takut corona. Kenapa? Karena sudah baca Tibil Qulub. Subhanallah. Santri Ummul Qura ini nggak pengecut. Buktinya apa? Nggak pulang ke rumah, nggak takut corona. Orang tuanya bilang, kamu pulang aja. Nggak ibu, saya mau di Ummul Qura belajar di sini. Kemudian nggak sembrono juga, nggak asal-asalan juga. Buktinya apa? Sering cuci tangan. Nah, ini luar biasa. Pakai sabun cuci tangannya, kebersihannya digalakkan. Kemudian menggunakan masker, kemudian menjaga jarak. Sholatnya pakai jarak apa enggak? Pakai. Nah, kita
tidak penakut, dan tidak serampangan, tidak asal-asalan. Kita punya tim yang luar biasa. Di sini ada Dr. Herman Prayudi. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.